Mas Rozi pengen utangnya lunas. Berarti kan Mas Rozi pengen kelimpahan hadir dong. Benar. Kamu pengen kelimpahan, tapi yang terjadi sama teman-teman yang pada punya utang, dia memancarkan apa? Ketakutan kan? Nah, yang rata-rata Bener nggak? mereka mesti bilang ini sebuah kehancuran nih. Iya, itu dia masalahnya itu di Merasa situ. hancur gitu. Dia pengen kelimpahan hadir, tapi yang dia lepaskan ketakutan, yang dia lepaskan kecemasan, yang dia lepaskan rasa sedih. Ini kan nggak nyambung. Dia pengen kelimpahan, tapi yang dia pancarkan ketakutan, kecemasan. Karena realitanya, apa yang kamu pancarkan di frekuensi tubuhmu, itu yang pasti kamu terima. Jadi apa yang kamu pancarkan, itu yang diterima. Kenapa? Karena ada hukum semesta di sini, bekerja di dalam kehidupan kita sebagai sunatullah yang berlaku. Sama seperti hukum gravitasi, kalau kita ini dinaikin ke atas gini, dia pasti jatuh ke bawah. Mau kamu percaya, nggak percaya, lo lempar bahan ke atas, lo pasti turun ke bawah. Sekuat apapun kita melempar. Apapun, mau ngerti, nggak ngerti, percaya, nggak percaya. Pasti hukum semesta nggak peduli lo percaya atau enggak. Hukum tetap berlaku. Sama. Hukum semesta seperti cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, senang sekali jumpa sama Teteh. Terima kasih banyak sampai di titik ini telah membersamai sahabat semuanya di Ngaji Roso untuk berproses menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi dalam konteks spiritual maupun finansial. Ya, thank you ya Teh ya. Sama Mas Hendra. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Satu hal mungkin kabar baik buat teman-teman semuanya. Udah hampir setahun yang lalu tuh teman-teman pada minta tolong beli buku Goals, buku Syukur, buku asumsi. Gimana dong Mas? Dan alhamdulillah sekarang udah selesai cetak. Jadi teman-teman nanti bisa dapetin itu, nanti akan dijelasin sama Teteh. Tapi yang jelas hari ini teman-teman, lagi-lagi salah satu komitmen Ngaji Roso adalah ingin mengantarkan sahabat semuanya untuk terbebas dari belenggu kemiskinan. Gitu ya, supaya anak-anak muda bisa melunasi penderitaan keluarganya dalam konteks finansial. Karena masalah muncul ketika kemudian problem finansial datang. Itu rata-rata seperti itu gitu. Sehingga kita selalu mengkomparasikan pengalaman teman satu ke teman yang lainnya gitu. Oh, ternyata Teh, orang yang sudah tajir gitu, rata-rata ngeluarin uangnya itu dia dengan perasaan senang, perasaan nyaman, perasaan tidak ada takut dan kekurangan gitu. Rata-rata kayak gitu. Makin loss, makin nggak perhitungan dan nyaman, justru makin mudah dia mendapatkan yang namanya uang itu. Betul. Tadi gitu. Makin pandai melepaskan, makin buang banyak dulu, itu lebih manjur ketimbang sekedar afirmasi gitu. Itu konkret, tindakan nyata gitu. Nah, mungkin Mas Rozi bisa digali lebih dalam gitu ya tentang hal ini gitu. Monggo Mas Rozi. Oke Teh, banyak orang kan yang merasa ketika memberikan sesuatu rezekinya ke orang lain itu seolah-olah mereka itu kehilangan. Nah, kalau uang itu benar-benar hilang, apakah kita bisa lancar atau justru bebas dari itu semua? Ya, gini Mas Rozi, Mas Hendra dan teman-teman semua, terima kasih ya udah stay tune di Ngaji Roso, channel kesayangan kita semua yang selalu ditunggu. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Mas Rozi tadi, TVB kalau seandainya uang itu kita keluarkan, ada sesuatu yang hilangkah gitu? Terus tadi Mas Hendra bilang, kenapa ketika ada seseorang yang punya kemapanan dalam segi ekonomi tentang mental kaya, mereka ngeluarinnya lebih enak gitu dan lebih berlimpah lagi masuknya gitu. Nah, satu hal yang harus menjadi perenungan kita bersama, siapapun manusia yang hidup di dalam kehidupan ini, seyogianya mereka harus tahu cara kerja hukum semesta bekerja. Itu tidak akan terlepas dari kata energi. Everything is energi.
bicara masalah uang itu adalah energi yang memadat. Jadi sebelum jadi fisik uang, dia itu bentuknya sebelum jadi realita uang, di dimensi ketiga realita kita nih uang, sebelum dia jadi uang, dia bentuknya sebelumnya jadi energi dulu nih, di medan kuantum gitu. Pertanyaannya, sebelum jadi fisik uang, di medan kuantumnya, ini energi apa? Nah, itu. Kan gitu kan? Sehingga ketika kita memiliki energi ini, dia merealita jadi uang. Nah, energi ini yang pada akhirnya dia akan mewujud jadi fisik bentuknya uang, dia terbentuk dari energi syukur. Energi syukur, energi cinta, energi bahagia, energi ketenangan. Jadi dia akan datang kepada tubuh yang bergetar dalam getaran rasa yang bebas, syukur, penuh cinta. Dia akan mudah datang ke situ. Nah, sehubungan dengan yang tadi Mas Hendra bilang, Teh Feby, kenapa ya kalau orang kaya semakin gampang dia melepas, semakin nggak ngitung dia ngeluarin, kok uangnya semakin masuk gampang gitu. Itu keterangan reasonnya itu gimana? Gini Mas Rozi, tubuh manusia, Mas Rozi ini ya, tubuh kita, tubuh aku, tubuh Mas Rozi, tubuh teman-teman semua, dia terdiri dari dua hal. Tubuh ini, dia sebagai penerima signal, dan dia juga sebagai pemancar signal. Jadi ada dua nih. Tubuh kita, di dalam tubuh kita, ini ada gelombang elektromagnetik nih. Menerima dan memancarkan. Betul. Dia memancarkan, dan dia juga receiver juga. Dia pemancar, dan dia juga penerima. Sudut itu dulu nih yang harus kita tahu. Nih kita mau ngobrolin cara kerjanya. Pada saat kita memancarkan sesuatu, entah itu resah misal, entah itu ada rasa aduh takut, entah rasa kurang. Rumusannya Mas Rozi, apa yang kamu pancarkan, ini yang balik kamu terima. Itu prinsip. Jadi ketika pertanyaan Mas Hendra tadi, Teh Feby, kenapa ya ketika orang mengeluarkan itu gampang, kenapa dia rezekinya gampang masuk? Karena itu. Karena dia memancarkan kemudahan, dia memancarkan rasa lega, dia mengalirkan dengan mudah. Rumusannya, apa yang kamu pancarkan, sama kamu terima, gitu. Masalah utama dari setiap orang, atau mungkin teman-teman kebanyakan di luar sana, ketika masih ada utang, dia belibet terus sama utangnya, kayak nggak berhenti-berhenti gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak selesai-selesai utangnya. Terus ketika dia ada masalah tentang finansial, income-nya, relationship, judulnya gini Mas, tubuh kita kan pemancar sekaligus penerima. Si seseorang ini punya utang nih, Mas Rozi. Anggaplah Mas Rozi misalnya, maaf contoh. Misalnya contohnya Mas Rozi. Mas Rozi pengen utangnya lunas. Berarti kan Mas Rozi pengen kelimpahan hadir dong. Benar. Kamu pengen kelimpahan, tapi yang terjadi sama teman-teman yang pada punya utang, dia memancarkan apa? Ketakutan kan? Nah, yang rata-rata. Bener nggak? Mereka mesti bilang ini sebuah kehancuran nih. Iya, itu dia masalahnya itu di situ. Merasa hancur gitu. Dia pengen kelimpahan hadir. Tapi yang dia lepaskan ketakutan, yang dia lepaskan kecemasan, yang dia lepaskan rasa sedih. Ini kan gak nyambung. Dia pengen kelimpahan, tapi yang dia pancarkan ketakutan, kecemasan. Karena realitanya, apa yang kamu pancarkan di frekuensi tubuhmu, itu yang pasti kamu terima. Jadi apa yang kamu pancarkan, itu yang diterima. Kenapa? Karena ada hukum semesta di sini bekerja di dalam kehidupan kita sebagai sunatullah yang berlaku. Sama seperti hukum gravitasi. Kalau kita ini dinaikin ke atas gini, dia pasti jatuh ke bawah. Mau kamu percaya, nggak percaya, lo lempar bahan ke atas, lo pasti turun ke bawah. Sekuat apapun kita melempar. Apapun, mau ngerti nggak ngerti, percaya nggak percaya, pasti hukum semesta nggak peduli lo percaya atau enggak. Hukum tetap berlaku. Sama. Hukum semesta seperti cermin. Dia hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan di dalam frekuensi rasa hatimu. Kalau rasa hati kamu masih, aduh, kalau gua ngasih, ntar gimana ya? Masih ada rasa kekurangan. Seakan-akan uang ini tuh sesuatu yang sangat terbatas sekali.
dia masih merasakan keterbatasan gitu. Ketika dia merasakan keterbatasan, merasakan kekurangan, merasakan gak layak, ini ada hukum semesta seperti cermin. Semesta akan memantulkan apa? Iya. Semesta akan memantulkan yang sama seperti frekuensi tubuh yang dia getarkan. Mungkin yang jadi catatan ya Teh ya, orang bisa ngeluarin besar tuh ketika income-nya udah besar, pendapatannya kan udah besar gitu ya. Normalnya kan begitu. Ya. Nah, bagi teman-teman yang masih pendapatannya kecil, latihan melepaskan, latihan nggak khawatir, nggak takut sama uang, itu latihannya bagaimana? Kelimpahan itu kan nggak tentang uang, Mas Hendra. Kelimpahan itu tentang mental. Karena kelimpahan itu it's not only about money, tidak tentang uang. Tabungan semesta atau tabungan energi itu tidak tentang uang. Kamu bisa memudahkan urusan orang lain, membahagiakan orang lain, meringankan beban orang lain. Latihannya itu aja dulu, nggak usah pakai duit. Atau yang paling gampang, doakan orang lain. Sehari 10 aja. Kan di alumni Bandan Revolution daily rutinnya itu, Mas. Ya. Pokoknya kalau keluar, nih nggak ada duit nih. Kan banyak pertanyaan gini, Teh Feby gimana aku mau tabungan semesta, orang aku duit aja nggak ada. Teh Feby gimana mau aku tabungan semesta, orang aku aja minus. Teh Feby aku bukan berawal dari nol lagi, Teh. Aku minus. Minus 100 juta artinya nggak ada uang di dompet, nggak ada uang di ATM, nggak ada uang di laci, nggak ada duit, Teh. Gue bahkan kudu bayar utang, nggak ada duit. Lalu harus mulai dari mana? Itu kan cerita alumni, Mas. Banyak sekali cerita alumni seperti itu. Mulai dari mana? Mulai dari jeda. Kasih waktu tubuhmu untuk reda, diam, lambati nafas. Caranya gimana? Misalnya Mas Rozi sama aku dalam posisi itu, misal. Gue misalnya punya utang nih 500 juta. Mas Rozi punya utang 200 juta. Kita sama-sama gak ada uang nih. Di saldo ATM atau di dompet. Ini mengawali kelimpahannya dari mana? Harus, what do I start? Dari mana aku harus mulai? Mas Rozi sama aku diem dulu sebentar untuk minimal sadari dulu aja nafas. Melambatkan nafas. Misalnya gimana, Teh? Diem, tarik nafas. Dicobain yuk. Diem, tarik nafas, Mas. Sadari nafas masuk lewat hidung, lalu hembuskan lewat mulut pelan. Tarik nafas lagi lewat hidung, lalu hembuskan lagi perlahan. Saat Mas Rozi narik nafas, sadari kita masih bisa bernafas. Ya Allah, terima kasih atas nafas. Makasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk hidup. Makasih ya Allah, walaupun aku ada hutang, aku masih dikasih kesempatan untuk bisa bernafas dan hidup. Start dari situ aja udah cukup, Mas Hendra. Why? Di dalam Al-Quran atau di begitu banyak kitab suci ya, dikatakan kayak gini. Bersyukurlah kamu, pasti aku tambahkan. Dari situ aja, Mas, dulu. Awalannya dari situ. Syukur nafas dulu ya. Bersyukur dulu. Kita masih dikasih nafas. Kenapa? Pada saat kita malam hari tidur, pada saat kita tidur, sebetulnya kan itu mati kecil, Mas. Pada saat kita tidur tuh sebetulnya itu mati kecil. Kita mengalami mati, tapi yang versi kecilnya. Pada saat pagi hari kita bangun masih bernafas, itu karunia Allah. Syukuri dari situ dulu, tapi rasanya tuh, rasain bahwa ya Allah makasih aku masih dikasih nafas. Nah, dengan kayak gitu Mas Hendra, dengan melambatkan nafas, dengan kita menyatukan rasa hati yang ya Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu disebut, terima kasih. Di titik kamu melambatkan nafas, tubuh mulai cooling down kan, reda. Syaraf-syaraf mulai rileks kan. Tahu nggak apa yang terjadi? Di titik itu, otak memberikan sinyal. Kita dalam posisi aman. Pikiran jadi jernih, nafas melambat. Di titik itu, pintu solusi kebuka, Mas. Bisa nangkep peluang. Tapi ada lagi fakta dan data yang menunjukkan bahwa ketika kemudian kita itu rajin memberi, artinya bilang aja nggak pelit gitu ya. Konsekuensi logisnya ketika kemudian seseorang itu nggak pelit, dia akan dipercaya banyak orang.
Dan peluang otomatis datang dong. Ya kan? Dan dia vibrasinya bahagia kan pada saat dia ngasih sesuatu tuh jadi bahagia dan itu berpengaruh terhadap medan energi yang ada di dalam tubuhnya gitu. Sekaligus mungkin menginformasikan ya Teh buat teman-teman di Badan Revolution kalau misalnya ada teman-teman tuh yang aku pengen bergabung sama Teh Feby tapi belum ada uang, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa belajar di channel YouTube Badan Revolution di Ngaji Roso atau mungkin bisa ikut Quantum Enlightenment yang hanya bayar 350.000 sudah include sama 5 audio. Tanggal berapa ya Mas? Tanggal 9 ya? Februari. Hari Senin. Iya teman-teman. Audionya itu apa aja Teh? Wah itu audio keren banget sih. Karena gini Mas Hendra, awal kita lahir kan kertas putih ya Mas. Lalu mulai di lingkungan kita dikasih dogma nih, hidup ini perjuangan. Mulai tuh ada lapisan endapan emosi kan. Ada kemarahan, kesedihan dari orang tua kita. Otomatis kan kita hidup nih yang tadinya kelimpahan ketutup sama lapisan endapan emosi terhalang. Untuk membuat kelimpahan itu hadir lagi dalam kehidupan kita, kita butuh lakukan melepas Mas. Itu rilis. Itulah audio yang dibagiin.